Video ini saya akan menceritakan tentang Siger Tengah awal mulanya. Jadi pertama adalah keterlibatan saya dalam dunia seni, benda seni ya. Saya bukan seniman, jadi tentu ada yang lebih ahli. Karena kebetulan saya bekerja sebagai dosen ya, di salah satu universitas di Subang. Baik, salam Girls Lovers Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Yudi dari Siger Tengah. Kali ini bukan video tentang batu sebetulnya ya, murni gitu kita. Ini video santai saja. Tentu ada istilah tak kenal maka tak sayang, kan begitu ya, ada peribahasa seperti itu. Di video ini saya akan menceritakan tentang Siger Tengah awal mulanya. Jadi pertama adalah keterlibatan saya dalam dunia seni, benda seni ya. Saya bukan seniman, jadi tentu ada yang lebih ahli. Karena kebetulan saya bekerja sebagai dosen ya, di salah satu universitas di Subang. Nah, awal mulanya adalah karena memang saya asalnya menjabat, tapi lama-lama tidak punya jabatan gitu dan murni mengajar. Jadi idenya ketika dosen itu punya 3 kewajiban, namanya tridharma: pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, karena 3 hal ini wajib ditempuh, otomatis biasanya dosen mencari objek penelitian. Banyak sekali. Awal mula saya objek penelitiannya bidang pertanian, dan ilmu saya adalah ilmu komputer. Jadi saya risetnya di bidang pertanian, sebaran benih dan lain sebagainya. Tapi karena memang mungkin area yang luas, jadi saya tidak meneruskan itu. Karena hobi saja. Jadi saya tidak bermain, terutama batu akik itu nggak main di zaman bumi. Zaman bumi saya lebih suka nonton, nggak beli, nggak ngapain. Punya, tapi nggak begitu interest dengan euforia saat itu ya. Hanya senang melihat dampak-dampak. Jadi kalau saya melihatnya misalkan begini, orang senang orang bumi batu akik, main batu akik, saya melihat gitu ya. Oh, ternyata ekonomi meningkat gitu, tingkat kejahatan menurun. Karena ya saudara jujur aja, saya lebih senang melihat itu gitu, tidak melihat tidak terlibat langsung dengan batu akik itu sendiri saat itu ya. Nah, kembali lagi, karena memang saya suka, akhirnya justru setelah booming saya mulai berpikir merubah objek riset saya. Dan akhirnya saya kembali lagi ke hobi waktu SD dulu ya, waktu SD SMA main batu. Dulu ngegosoknya di daerah Cicahem, pakai sepeda. Tapi saat itu nggak ada nilai ekonomi yang begitu baik ya. Batunya juga sederhana-sederhana. Nah, saudara, akhirnya saya terjun dan memantapkan diri bahwa pengabdian kepada masyarakat saya adalah di bidang benda seni, terutama dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi meningkatkan ekonomi masyarakat, setelah saya analisa, banyak ada seni, lalu kemudian ada seni tari, seni suara, ada benda seni. Saya lebih tertarik kepada benda seni. Dan dari benda seni itu banyak sekali, ada lukisan, ada pusaka, ada pembuatan ring, ya, handmade begitu dan lain sebagainya.
saya memilih batu akik. Mengapa? Karena simple, itu aja, sederhana. Maksudnya sederhana itu dapat, gosok, pasang, jual gitu. Tentu kalau lukisan kan kita membutuhkan inspirasi yang panjang. Saya melihat teman-teman pelukis, wah luar biasa, perjalanan yang panjang. Kemudian pembuatan pusaka dan lain sebagainya juga itu lama. Nah saya ambillah gitu batu akik, nah simple dan simple dibawa gitu. Pernah ya pastilah kalau ada main batu akik pasti ujung-ujungnya mainnya tuh di situ-situ aja kan, ikan, burung, bonsai, pusaka, ya begitu-gitulah, lukisan itu muternya di situ gitu. Benda antik lah balik lagi ke situ gitu ya, tumbuhan, bonsai itu kan tumbuhan, ikan lah, hewan itu ikan, burung. Nah dari semuanya saya pikir yang paling simpel adalah batu akik. Itu dibawa, nah kayak gini kan dibawa gampang, masukin tas, buka, gelar, jual, selesai. Nah mengapa? Karena selain sederhananya dan perputarannya yang sebetulnya cepat. Jadi saudara semua, pengabdian masyarakat saya itu adalah bagaimana saya berharap gitu, dengan apa yang saya bisa itu adalah saya berharap masyarakat Indonesia itu secara ekonomi meningkat, itu aja. Lalu kemudian ada, setelah saya pelajari lagi, batuan mineral Indonesia itu luar biasa, yang di luar negeri nggak ada. Jadi harusnya kita bangga mampu menjual yang luar biasa harganya sehingga ekonomi meningkat. Pada akhirnya saya tetap berkesimpulan bagaimana ekonomi masyarakat meningkat, gitu ya. Dan akhirnya muncullah Siger Tengah, karena tetap harus ada label kan. Sementara jujur saya punya kawan-kawan komunitas yang sangat luar biasa ya. Apakah itu Perkobakin, Welcome, BGS di Bandung, alhamdulillah sangat welcome, JBBA dan sebagainya. Luar biasa lah pokoknya begitu. Tapi saya memang menempatkan diri bukan komunitas, karena ya tadi saya nggak bisa total, ada pekerjaan utama sebagai pengajar, jadi ya saya nggak total. Nah, akhirnya saya bikinlah Siger Tengah yang merupakan jaring bisnis gitu. Saya menempatkan diri sebagai partner bagi komunitas, berharap ekonomi masyarakat itu meningkat, terutama teman-teman di komunitas begitu, karena mereka itu orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang tanpa pamrih itu berjuang untuk kemajuan, dan tanpa mereka ya nggak akan ada kita lah begitu. Tentu timbal baliknya kami dari Siger Tengah berpikir bagaimana mengembangkan. Nah disitulah awal mula. Jadi Siger Tengah memang bukan komunitas, tapi saya lebih menempatkan di jaring bisnis saja. Kedepannya saya ingin membuat sebuah web. Tentu kalau ada donatur, webnya sederhana. Saya pengen, jadi batu akik itu kan nggak hilang saudara, nggak hilang. Dia terus ada kehadirannya dan terus menjadi primadona ya. Karena emang indah, kita akui indah. Yang nggak suka batu juga sebenarnya indah, mengakui gitu, luar biasa. Nah ciptaan Tuhan. Nah web saya itu adalah web yang di situ intinya adalah siapa yang butuh satu batu A, siapa yang ngejual batu A begitu. Jadi saya pengennya ke depan saya akan bikin web. Setelah bikin web ya ke depannya mungkin ada beberapa bisnis lain yang harapan saya adalah mampu mengangkat ekonomi masyarakat. Jadi tujuan dari Siger Tengah tidak lain untuk peningkatan ekonomi. Bagi saya pribadi, saya untuk mengabdi pada masyarakat, menerapkan ilmu yang saya bisa dan meneliti. Nah, alhamdulillah saudara, dalam penelitian meskipun belum dipublish, saya sudah mengajak mahasiswa di kampus saya untuk terlibat dalam penelitian. Jadi ada penentuan jalur dengan Dijkstra,
ada web e-commerce untuk Sigar Tengah, mahasiswa berikut angkatan berikutnya, ada mahasiswa angkatan berikutnya itu pengujian web dengan UCD ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah tentang pengiriman barang gitu. Alhamdulillah sudah 5 mahasiswa yang riset di Sigar Tengah. Nanti saya rilis penelitiannya. Karena memang risetnya langsung dengan saya, jadi mahasiswa terlibat langsung ke lapangan. Saudara semua, jadi itu perjalanan Sigar Tengah, kedepannya akan seperti apa, dan tentu harapan saya Sigar Tengah mampu diterima oleh masyarakat. Kami pun memperkuat diri dengan hal-hal lain, diantaranya adalah kita punya yayasan. Lalu kemudian kita juga mau daftar di hal-hal lain lah ya, kita buat legal formal ya lah gitu. Oke, itu gambaran Sigar Tengah sekali lagi dan arah Sigar Tengah serta harapan dari Sigar Tengah ke depan. Tapi tetap concern kami adalah kami sangat realistis, jadi idealis tapi realistis. Jadi semua akan bersumber tentang beras itulah ya, artinya ini tentang ekonomi. Kalau orang Sunda bilang mah segala lagi ujung-ujungnya mau beas gitu. Jadi ekonomi lah yang paling penting itu, orang pulang dengan tenang bawa rezekinya ke rumah, di rumah juga keluarganya menanti dengan nyaman, dengan tenang. Makanya arah saya adalah peningkatan ekonomi. Mungkin di tahun ini ada terobosan-terobosan lain dari kami. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kawan-kawan semua. Ya, jadi sekali lagi, misalkan apakah saya ingin menjadi anggota Sigar Tengah, ya masuklah gitu. Tapi bukan komunitas, jadi tidak ada kewajiban yang sangat ketat. Kewajiban umum saja. Yang paling penting adalah komitmen ya. Jadi komitmen ingin maju bersama, saling berbagi informasi dan lain sebagainya, memajukan ekonomi nasional. Itu aja sebetulnya. Jadi Anda maju, saya maju gitu, meskipun kenyataannya nggak semudah itu, tapi harapan kami itu kita akan rilis terus. Tentu perjalanannya panjang. Terima kasih.